wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiayu Ramadhani dengan NIM 06021182429002. Yang terhormat Ibu Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan buku teks. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis dengan judul Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 Kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wika Ningsih menggunakan teori Grini dan Petty. Nah, analisis ini dilakukan pada peserta didik kelas 12 SMA Negeri 13 Palembang dengan jumlah 20 peserta didik. Analisis ini berfokus pada kualitas buku teks berdasarkan 5 indikator Grini dan Petty. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai identitas buku teksnya. Nah, judul bukunya yaitu Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 dengan penerbit Yarama Widya. Kota terbitnya itu di Bandung. Tahun terbit 2024. Penulisnya Yadi Mulyadi dan Wika Ningsih. Nah, editornya yaitu Ani Andriani dan Renika Veronica dengan nomor ISBN 978-623-205-615-2 dengan jumlah halaman 306 halaman. Analisis buku teks memerlukan dasar teoritis agar penilaian yang dilakukan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah teori Grini dan Petty. Teori ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana buku teks disusun agar selaras dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya keterpahaman, motivasi, dan daya tarik sehingga buku teks tidak hanya informatif tetapi juga mampu memfasilitasi pengalaman belajar peserta didik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 5 dari 10 kriteria yang diajukan oleh Grini dan Petty, yaitu yang pertama, buku teks haruslah dapat menstimulus merangsang aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para peserta didik yang memakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Yang keempat, buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dan yang kelima, buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Metode analisis yang digunakan dalam telaah buku teks ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu memadukan aspek statistika dan deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian dengan menggunakan angket sebagai instrumen utamanya. Penelitian ini menilai variabel yang dapat diukur secara kuantitatif sehingga dapat memberikan data yang valid mengenai kualitas buku teks tersebut. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti dengan memilih bab 4, yaitu dengan judul menyajikan kembali informasi secara kreatif sebagai sampel kajiannya. Nah, karena bab tersebut dinilai mewakili keseluruhan karakteristik penyajian materi dalam buku teks tersebut. Baiklah, silakan bagi teman-teman yang ingin membaca hasil analisisnya boleh untuk memindai kode berikut. Nah, selanjutnya pembahasan indikator pertama terkait kemampuan buku dalam menstimulus dan merangsang aktivitas pribadi peserta didik. Data kuantitatif dari instrumen tertutup menunjukkan tingkat persetujuan siswa, sedangkan data dari instrumen terbuka memberikan gambaran lebih mendalam mengenai alasan dan pengalaman mereka terkait buku teks tersebut. Kemudian, seluruh temuan tersebut
dipadukan dengan isi buku fisik yang ada. Pada instrumen pertanyaan tertutup, pada indikator pertama, 95% atau 19 peserta didik memilih opsi iya yang menunjukkan bahwa buku ini dinilai mampu membantu mereka memecahkan masalah, bereksplorasi secara kreatif, dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Dan 5% atau satu orang peserta didik memilih tidak. Hal ini diperkuat oleh jawaban terbuka menyebutkan bahwa buku ini mendorong kegiatan kolaboratif seperti berdiskusi, mencari contoh tambahan, serta memecahkan masalah berdasarkan pengalaman sehari-hari. Nah, itu adalah alasan siswa yang memilih opsi iya. Nah, kesimpulan siswa tersebut terbukti selaras dengan isi buku fisik yang telah saya telaah pada halaman 152. Siswa tidak hanya diajak memahami cerita di dalam novel, tetapi juga diminta untuk menghubungkannya dengan realitas kehidupan masa kini. Kemudian pada halaman 160, siswa diberi kesempatan menulis secara kreatif berdasarkan situasi problematis, yaitu kondisi yang memerlukan solusi. Nah, selanjutnya pada halaman 161, siswa diminta mengembangkan tulisan tersebut menjadi sebuah esai yang menuntut kemampuan menyusun argumen secara runtut dan logis. Secara keseluruhan, hasil instrumen dari temuan buku fisik menunjukkan bahwa buku ini telah memenuhi indikator yang pertama menurut Grini dan Petty, yaitu buku ini mampu menstimulasi aktivitas belajar siswa melalui tugas-tugas yang bermakna dan menantang, serta mendorong siswa untuk aktif membangun sendiri pengetahuan mereka. Nah, lalu pembahasan pada indikator kedua mengenai kejelasan konsep. Nah, data dari instrumen tertutup menunjukkan bahwa 90% atau 18 peserta didik memilih iya dan 10% atau 2 peserta didik memilih tidak ketika ditanya apakah materi dalam buku tersebut mudah dipahami. Nah, jawaban terbuka memperkuat hasil tersebut karena banyak siswa menyatakan bahwa materi disajikan secara rinci, runtut, serta dilengkapi contoh yang memudahkan pemahaman. Nah, meski demikian, terdapat beberapa catatan kecil seperti adanya bagian tertentu yang dianggap masih kurang rinci atau kurang menyajikan soal kritis tanpa penjelasan pendahuluan menurut siswa yang menjawab tidak. Pada halaman 143, penjelasan mengenai identifikasi watak tokoh disusun secara sistematis. Nah, penyusunan seperti ini membantu siswa memahami konsep secara konkret dan mengurangi potensi salah tafsir. Nah, kejelasan materi ini juga terlihat pada halaman 166 yang memuat rangkuman bab. Nah, rangkuman tersebut menyajikan inti materi dengan bahasa yang sederhana sehingga siswa dapat memperkuat pemahamannya tanpa merasa bingung oleh istilah teknis. Nah, berdasarkan data instrumen dan temuan dari telaah langsung, dapat disimpulkan bahwa buku ini telah memenuhi indikator Grini dan Petty khususnya terkait penyajian konsep yang jelas dan bebas dari ambiguitas. Selanjutnya, pada indikator ketiga mengenai kejelasan sudut pandang, yaitu bahwa buku teks harus memiliki point of view, yaitu konsisten sehingga dapat menjadi arah pemahaman bagi para penggunanya. Hasil instrumen tertutup menunjukkan bahwa 90% atau 18 peserta didik memilih iya dan 10% atau 2 peserta didik memilih tidak. Nah, yang berarti sebagian besar siswa menilai bahwa buku ini menyajikan materi dengan alur yang jelas. Hal ini diperkuat oleh jawaban terbuka dari instrumen terbuka yang menunjukkan bahwa siswa merasa setiap bab memiliki fokus pembahasan yang teratur, tidak bercampur dengan bab lain, dan disusun dengan arah penjelasan yang tetap. Nah, temuan ini konsisten dengan hasil telaah terhadap buku fisiknya pada halaman 138. Pada buku teks ini menyajikan peta konsep dan kata kunci sebelum masuk ke materi inti.
Nah, kehadiran peta konsep yang muncul di setiap bab menunjukkan bahwa buku ini memiliki arah penyajian yang konsisten. Siswa diarahkan untuk memahami gambaran besar terlebih dahulu, kemudian mendalami konsep dan aplikasi dari materi-materi yang ada. Pola penyajian seperti ini memperlihatkan sudut pandang pedagogis yang tegas karena sejak awal siswa telah dipandu untuk memahami kerangka berpikir yang sama dengan penulis. Dengan demikian, buku ini terbukti memenuhi indikator Greedy dan Petty terkait konsistensi sudut pandang karena struktur penyajiannya mampu membangun alur pemahaman yang jelas dan berkesinambungan bagi peserta didik. Kemudian, fokus pembahasan diarahkan pada indikator yang keempat. Nah, indikator keempat ini buku teks harus mampu memberikan pemantapan serta penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Hasil instrumen tertutup menunjukkan bahwa 100 peserta didik atau 20 peserta didik memilih iya, yang berarti mereka menilai bahwa buku ini mampu menyampaikan nilai-nilai positif dan mendorong sikap saling menghargai. Jawaban terbuka siswa memperkuat temuan tersebut karena mereka menyebutkan bahwa materi dan contoh teks di dalam buku banyak menekankan toleransi, kerjasama, serta penerimaan terhadap perbedaan pendapat maupun budaya dari masing-masing peserta didik. Nah, temuan ini sejalan dengan hasil telaah terhadap buku fisik, terutama pada halaman 180 yang memuat asesmen profil pelajar Pancasila. Nah, bagian ini tidak hanya menilai pemahaman materi, tetapi juga mengajak siswa merefleksikan sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa buku tidak hanya menyampaikan konsep akademis, tetapi juga secara sengaja menanamkan nilai karakter yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, buku teks ini dapat dikatakan telah memenuhi indikator Greeny dan Petty mengenai penekanan nilai-nilai penting bagi perkembangan anak dan orang dewasa. Nah, pada indikator yang terakhir, yang indikator kelima mengenai kemampuan buku teks dalam menghargai perbedaan peserta didik. Nah, data instrumen tertutup menunjukkan bahwa 90% atau 18 siswa memilih iya dan 10% atau 2 siswa memilih tidak. Nah, jawaban terbuka ini memperlihatkan bahwa siswa merasa buku teks ini menyediakan ruang bagi berbagai gaya belajar. Nah, mereka menyebutkan bahwa QR Code yang mengarahkan pada video sangat membantu siswa dengan kecenderungan belajar audiovisual. Nah, temuan ini selaras dengan hasil telaah peneliti terhadap buku fisik. Nah, pada halaman 152 dan 154 tersedia QR Code yang mengarahkan ke penjelasan materi dalam bentuk audiovisual. Nah, fitur ini memperlihatkan bahwa buku berupaya menjangkau berbagai gaya belajar peserta didik. Pada halaman 167 terdapat bagian refleksi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai kemampuan diri dan menyesuaikan strategi belajar masing-masing. Nah, sementara itu pada halaman 181 memuat fitur remedial yang memungkinkan siswa mengulang materi jika mengalami kesulitan. Buku ini juga menyediakan bentuk asesmen yang bervariasi, mulai dari pilihan ganda, esai, hingga soal mencocokkan jawaban yang memberikan ruang bagi perbedaan kemampuan siswa dalam mengekspresikan pemahamannya. Dengan berbagai komponen tersebut, buku ini dapat dinyatakan telah memenuhi indikator yang kelima dari Greeny dan Petty karena mampu menghargai keberagaman cara belajar dan kebutuhan siswa secara nyata.
Nah, dengan mengkaji buku berdasarkan indikator-indikator tersebut, buku teks ini memiliki beberapa kelebihan penting, terutama dalam memfasilitasi aktivitas belajar siswa melalui latihan yang mendorong pemikiran kritis, kemudian penyajian materi yang runtut dan mudah diikuti oleh siswa, serta konsistensi penyusunan bab yang membantu memahami arah pembelajaran. Kemudian penekanan nilai karakter juga terlihat melalui asesmen profil pelajar Pancasila dan keberagaman gaya belajar, diakomodasi lewat QR code serta refleksi belajar. Terdapat juga bagian remedial, namun beberapa kekurangan masih perlu diperhatikan, seperti tingkat kesulitan antar tugas yang belum merata, sehingga siswa dengan kemampuan dasar yang masih berkembang dapat mengalami kesulitan dalam tugas reflektif atau tugas esai tanpa arahan tambahan yang jelas. Sejumlah istilah teknis tidak dilengkapi dengan glosarium sehingga dapat membingungkan siswa. Konsistensi sudut pandang yang kuat juga dapat membuat penyajian terasa kaku dan kurang memberi ruang bagi perspektif lain. Selain itu, aktivitas diskusi dapat menjadi tantangan bagi siswa yang kurang percaya diri. Nah, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa buku ini telah memenuhi sebagian besar indikator kualitas buku teks menurut Greene dan Petty. Nah, melalui instrumen tertutup dan instrumen terbuka, mayoritas peserta didik menunjukkan respon positif terhadap kelengkapan materi, penyajian isi buku, konsistensi alur penjelasan, serta nilai-nilai karakter yang disisipkan dalam setiap bab. Nah, temuan kualitatif diperkuat oleh telaah langsung terhadap buku fisik yang menunjukkan bahwa struktur bab, contoh teks, rangkuman, peta konsep, aktivitas belajar, hingga asesmen dirancang secara sistematis dan mendukung proses belajar yang aktif. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang masih perlu penguatan atau perbaikan. Nah, catatan ini menunjukkan adanya ruang perbaikan agar buku teks dapat semakin optimal dalam menstimulus aktivitas belajar, memberikan kejelasan konsep. Nah, dengan demikian buku ini secara umum telah layak digunakan sebagai sumber belajar utama. Namun, tetap memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat menengah atas. Nah, beberapa aspek dalam buku ini masih memerlukan perbaikan. Nah, peneliti berikutnya disarankan memperluas kajian dengan membandingkan buku ini dengan buku dari penerbit lain agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang kualitas buku teks. Nah, guru yang menggunakan buku ini sebaiknya menggunakan buku tambahan agar memperkaya materi untuk disampaikan pada peserta didik. Nah, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya sadar bahwa masih terdapat kekurangan baik yang terlihat maupun tidak. Maka dari itu saya terbuka akan saran jika teman-teman ingin memberikan saran maupun kritik. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.